Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajidahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah ta'lim ya di Jaliyat kita di Swedia ini rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini ketemu lagi. Ya, silakan untuk membuat posisinya, pilih posisi yang ternyaman. Kemudian salat serta salam marilah kita senantiasa tetap curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para pengikut. Semoga kelak dengan wasilah salawat serta salam kita, nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan kita dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin. Baik bapak-bapak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan surat Al-Humazah. Kita baca surat Al-Humazah ayat 1 sampai 4 dulu. Ayat 1 sampai 4. Saya baca, kemudian ikuti. Baca, ikuti, baca, ikuti. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini udah mulai bagus nih ya. Sekarang kita masuk ke ayat pertama ya, 2, 3 dan 4 ya. Saya bacakan, Bapak-bapak ikuti ya setelah saya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ikuti. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, perhatikan ini semua hurufnya pendek semua. Ya, di ayat pertama semua hurufnya pendek semua. Jadi dibacanya semuanya pendek-pendek. Jadi nggak ada yang panjang di situ. Lanjut ke ayat kedua ya. Nah, di sini harus diperhatikan karena sudah ada huruf-huruf yang harus dibaca panjang, 2 harokat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a wa 'addadah. Ya. Perhatikan panjang pendeknya, penekanannya ada di huruf waw. La itu dibacanya ditahan dulu ya, sama seperti membaca huruf panjang 2 harokat. Jadi nggak dibaca seperti ini ya. Ini kalau baca yang salah seperti ini. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Law wa 'addadah itu langsung dibaca itu salah, tapi harus ditahan dulu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, ditahan dulu sebanyak 2 harokat juga. Oke, kita ulangi ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ingat, law wa 'addadah ditahan dulu. Oke? Nah, jangan dibaca langsung gitu ya. Law wa 'addadah, jangan gitu. Jadi ditahan dulu sedikit baru dilanjutkan. Ya, kita perhatikan lagi ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oke, silakan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oke. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Oke. Di sini ada huruf yang harus dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Minimal 4 harokat. Kalau
pakai ayunan itu 2 kali ayunan. Ya, 2 kali ayunan. Yahsabu anna malahu ahladah. Jadi lebih panjang daripada huruf ma. Di sini annama, ma itu cuma 1 kali ayun. Ya, kalau kita pakai 1 ayunan ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Sorry, di sini ada kha di sini. Yahsabu anna malahu akhladah. Ikuti. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya. Punya masih kurang panjang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yahsabu anna malahu akhladah. Oke. Lanjut ya. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Ikuti. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Ya. Di sini ada huruf mim. Ya. Ini hukum, ada yang tahu hukumnya apa? Hukum tajwidnya? Nun mati bertemu ba iklab. Yang dibaca di situ ada tanda huruf mim kecil di atas. Bacanya itu nun dan ba itu dibaca mim. Jadi kalla layum, jadi benar-benar mim. Jadi bukan layun ba gitu kan. Seperti itu ya. Sambil mengulang dulu, mungkin kita waktu kecil sering belajar tajwid ya. Kita ulang-ulang sedikit gitu. Kita baca lagi dari ayat 1. Ya, kita baca ayat secara bersama-sama. Saya nggak mencontohkan, kita baca bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Oke. Di sini ada huruf kha, akhladah ya. Itu kha ya, dibaca kha. Tapi tidak perlu berlebihan ya, tidak perlu berlebihan sampai gitu juga, nggak perlu begitu. Jadi cukup sampai sifat hurufnya sudah menyentuh di mana makharijul hurufnya. Jadi akhladah itu cukup. Jadi nggak perlu berlebihan sampai orang seperti mau ngebuang reak gitu. Gitu. Jadi nggak perlu ya. Oke. Kemudian huruf yang harus kita perhatikan di 4 ayat ini ya, selain kha, ha ya dan ha itu masih ya. Hampir di semua ayat itu ha dan ha itu sering banyak kita temukan di ayat-ayat Al-Quran. Silakan dari Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, ingat ayat pertama itu hurufnya pendek semua. Ya, tadi li-nya terlalu panjang. Jadi harus dibaca langsung likullihu, langsung dilanjut ke huruf berikutnya. Oke, silakan ulangi. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, bagus. Alladzi jama'a malan wa'addada. Oke. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Oke, bagus. Silakan lanjut berikutnya. Oke. Yang perlu diperbaiki huruf za, Pak ya. Za. Nah, di sini allazi, za. Nyebutnya za ya, di ujung lidah sedikit di ujung menyentuh gigi ya. Za begitu. Silakan lanjut, Pak. Allazi jama'a malan wa'addadah. Ulangi.
Jama'a ma-nya panjang dulu, Pak. Alladzi jama'a Alladzi jama'a ma, nah, gitu. Alladzi jama'a Law wa'addada. fil hutamah. Oke. Huruf H-nya Pak ya, ha, hutamah. Oke. H. Silakan berikutnya, Pak. Zai. Coba Pak, zai itu seperti huruf Z ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Z. Lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah. Ya, silakan berikutnya, Pak. Oke, baik. Silakan. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة Wailul likulli humazatil lumazah. ويل لكل همزة لمزة Ya. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن Lanya dua harokat aja, Pak. Kalla layum. في الحطمة. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة Oke, zai. Ya. ويل لكل همزة Humazaza. همزة Ya. همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Oke. Berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Ya, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. Oke, zai, Pak, zai. Masih kurang jelas zainya. Wailul, lagi ulang. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Ya. Oke. Baik, jadi dalam membaca Al-Qur'an itu ada ya,
sabda Rasulullah itu adalah la ta'jal bil Quran. Jadi janganlah tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya aturan tajwid itu yang justru membantu kita membaca Al-Quran itu supaya lebih tenang. Kalau nggak ada aturan tajwid, kita terburu-buru, itu membaca Al-Quran mungkin dulu sering terjadi ya, termasuk saya dulu. Kalau baca Al-Quran itu sampai kayak kehabisan nafas gitu kan. Belum nyampe habis ayatnya udah sampai nafas itu udah habis itu. Karena kita membacanya tidak sesuai dengan kaidahnya. Kalau dibaca dengan sesuai kaidah, yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang, itu insya Allah itu nafas juga menyesuaikan. Termasuk tanda wakaf. Tanda wakaf itu tanda berhenti. Itu juga itu membantu kita bagaimana untuk mengolah nafas kita ketika membaca Al-Quran. Karena di dalamnya juga ada contoh nih, di surat Al-Humazah ini memang cukup banyak huruf-huruf Al-Quran yang pengucapannya berat ya dibanding surat yang lain. Ya, wailul likulli humazah, za itu berat untuk diucapkan. Allazi, za itu juga termasuk yang berat untuk diucapkan. Kemudian perpindahan antara huruf ha dengan ha itu juga itu berat. Jadi Al-Humazah ini cukup banyak terkumpul di dalamnya huruf-huruf hijaiyah yang cukup berat untuk diucapkan. Ya, itu terasa ya. Membaca surat Al-Humazah dengan membaca surat yang lain beda ya. Contohnya kita baca qul huwallahu ahad sama wailul likulli humazatil lumazah. Nah, z-nya aja tuh udah berasa berat gitu. Nah, kemudian di ayat kedua allazi. Nah, di situ ada panjang dua harokat. Itu memberikan kesempatan buat kita untuk berpindah ke huruf berikutnya. Kalau di ayat pertama itu pendek semua kan, yang harus dibaca langsung semua. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ada huruf gunnah di situ, tanwin bertemu lam. Humazatil lumazah. Di situ juga ada kesempatan untuk kita menyiapkan lisan mengucapkan huruf berikutnya. Kemudian yahsabu an, nah itu harusnya ditahan dulu ya. Ditahan dulu sebanyak 2 harokat juga. Itu memberikan kesempatan lisan kita untuk bersiap-siap mengucapkan huruf berikutnya. Jadi yahsabu annama, ma-nya juga lahu akhladah. Jadi begitu. Nah, jadi tips membaca Al-Quran juga itu ketika kita membaca ayat, mata itu lebih dulu berpindah ya, lebih 1 langkah lebih dulu sebelum lisan mengucapkan. Biasanya begitu. Orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan lancar itu biasanya matanya itu bahkan mungkin dua kali lebih dulu mendahului lisannya. Jadi contoh misalkan orang yang baca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada, itu matanya udah 2 bahkan 3 lebih dulu, lebih cepat daripada lisannya. Jadi matanya lebih 2 kali lebih ya berpindah sebelum lisannya mengucapkan huruf. Nah, buat kita yang masih terbata-bata itu mulai latihan dengan cara begitu. Jadi sebelum mengucapkan huruf berikutnya, mata kita sudah berpindah ke huruf berikutnya. Jadi begitu. Itu tips untuk supaya lancar membaca Al-Quran. Nah, di sini ada huruf zai ya. Zazizubaz, zuzan, zani, zazna minal muzni, mazizan, zaniza. Nah, itu melatih huruf ya. Melatih makharijul huruf. Karena memang kita orang ini kan hadir bervariasi dengan latar belakang suku yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang berat mengucapkan huruf tertentu, itu pasti ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu qiraah itu ada 7, disebutnya qiraah sab'ah. Ada 7 metode dalam membaca Al-Qur'an. Dan yang paling populer dan paling banyak
pakai di seluruh dunia dan dipakai di imam-imam Masjidil Haram itu ada Warash ya, kalau nggak salah itu. Jadi ada beberapa kategori karena memang itu menyesuaikan. Jadi ada yang mungkin pernah dengar ya, wadduha walaili idza saja, alif alif lam ra, iya betul. Jadi wadduha walaili idza saja, nah itu karena memang nggak bisa mengucapkan wadduha gitu. Biasanya itu orang-orang Afrika, itu orang Afrika. Jadi qiraah sabah itu yaitu 7 macam metode cara membaca Al-Quran. Nah, jadi begitu. Ya. Enggak merusak makna, karena kaidahnya tidak terlalu melampaui juga kaidah yang pada umumnya, ya, wadduha. Dan di setiap aturan, baik itu dalam aturan apapun ya, baik membaca Al-Quran, aturan kita tata tertib, selalu ada yang namanya pengecualian. Setiap aturan selalu ada yang namanya pengecualian. Itu terjadi nggak cuma dalam konteks kita belajar Al-Quran, ya. Dalam konteks tata bahasa itu juga setiap aturan tata bahasa ada pengecualian. Contohnya, siapa yang hafal doa ketika kita mau naik kendaraan di laut? Nah, Bismillahi majreha bacanya, bukan kalau tulisannya majroha, tapi dibaca majreha. Nah, ini aturan pengecualian-pengecualian, ya, pengecualian-pengecualian. Jadi tidak dibaca sesuai dengan kaidah umum. Jadi seperti itu. Situ ada huruf zai ya. Kita ada huruf zai, itu latihan yang masih berat mengucapkan huruf zai itu silakan latihan. Zazi zubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Nah, gitu ya. Ada yang hafal? Ada di HP ya, di buku ya, ada ya. Huruf yang berikutnya Pak, yang berat untuk diucapkan itu za. Nah, za. Zazi zubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Itu cara latihannya, ya, latihan makharijul huruf tuh. Nah, oke. Berikutnya kha. Nah, ini kha khi khubah khun khani khakhna minal mukhni makhikhan khanikha. Oke. Ha hi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Nah, dalam untuk latihan makharijul huruf ini aja, panjang pendeknya itu kita dilatih. Jadi ha hi hubah huhan hanihah, nah itu ada dua harokat tuh. Selain melatih makharijul huruf, dia juga melatih bagaimana kita membaca huruf mad, ya. Huruf mad itu minimal panjangnya 2 harokat. Kita lanjut ke ayat kelima ya. Wa ma adraka mal hutamah. Oke, saya ulangi ya. Nadanya usahakan sama dengan yang saya pakai ya. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah.
Baik ya. Di sini ada to ya, huruf to. Ya, to. Huruf to itu ya, itu jadi ada gelembung di sini, Pak. Kalau dirasakan to ya. Cara mengucapkan to. To, ti, tu, ba, to. Nah, karena huruf to ini adalah huruf-huruf qalqalah, maka dibaca ketika sukun dibacanya harus memantul. Jadi to, ti, tu, ba, to. Tu, ton, toni, to, to, na, minal, muto. Ni, mati, ton, toni, to. Jadi to itu huruf to itu dia membuat pipi itu mengembung, ya. To begitu. Kemudian ada huruf ko. Ya, ada perbedaan cara mengucapkan huruf k dengan ko. Ko itu ada di pangkal tenggorok ini. Ko. Pangkal lidah ya. Kalau ada lidah, nah di sini nih posisinya. Ko. Ini kan ujung lidah ya. Ini ko. Terasa tuh, ko ada di sini. Ko, ya. Ko, bako. Sama, huruf qaf ada huruf qalqalah. Jika sukun maka dibaca mantul. Ko, bako. Uqan, qaniqaq, naminal muqni maqiqan, qaniqa. Ya. Kalau orang Arab, Saudi, kok jadi ga. Ini gahwah. Gahwah. Kok bagalah. Magabil. Ya. Magabil itu bukan go, Pak. Tapi kok ya, makabil. Makabil kan di depan. Magabil. Gudam itu berarti apa? Depan. Gudnya itu huruf apa itu? Qaf, gudam. Ayo gudam syoi. Jadi kok ya. Nah, beda kalau ini kenapa ada bacaan itu macam-macam qiraah sampai sab'ah. Ternyata di lahjah Mesir qaf itu tidak seperti Saudi. Saudi nyebutnya ga. Tadi kalau Mesir qaf itu jadi apa? A. Jadi kalau misalkan orang Saudi nyebut kolbi itu kan hati. Ya kan? Orang Saudi nyebutnya apa? Galbi. Tapi kalau orang Mesir nyebutnya apa? Albi. Nah, beda. Jauh, Pak. Jadi bedanya begitu, Pak. Makanya kenapa qiraah itu ada sab'ah, ada 7. Jadi albi. Kalau Mesir huruf J jadi ga. Nah, yang huruf jadi ga itu huruf jim. Itu kalau di Mesir. Jabal jadi gabal. Jadi jiddan, kalau jiddan di Mesir itu giddan. Jadi bisa bilang maugud. Nah, maugud itu maujud, jim. Iya. Itu Mesir. Nah, jadi ada perbedaan lahjah. Tapi kalau mereka ngobrol nyambung aja tuh Saudi sama Mesir sama ini ya. Jadi begitu, Pak. Oke. Kita baca satu-satu ya. Satu-satu ayat 5 sampai 9. Oke, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Silakan. Wa ma adraka mal hutamah. Hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillah. Ya, cukup ya. Kita tapi untuk pembelajaran untuk latihan ya, kita harus menyempatkan diri untuk itu tadi ya, paling enggak yang tadi, yang babi bu babu ban yang kayak gitu ya. Itu kalau bisa dihafalin sambil latihan, diulang-ulang sampai huruf tuntas tuh huruf-huruf hijaiyah. Nah, misalkan targetin pekan ini
Dari hari Ahad sampai Sabtu kita misalnya sendiri-sendiri ya masing-masing huruf yang paling sulit untuk diucapkan apa gitu misalnya. Pilih, kemudian latihan seperti itu. Sempatkan ya. Seling-seling sama zikir ya. Habis itu latihan itu ya. Sambil nyetir zikir, sambil ngulangin itu gitu. Ya. Dikasih fadilahi biar udah merangsang latihan. Oh iya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang ya, beliau itu la aqulu alif lam mim harfun. Jadi man qara'a harfan min ayatillah falahu ajrun wa ajru ya bi asyri amsalihah. Jadi setiap membaca Al-Qur'an itu ya. Jadi kalau untuk mendapatkan pahala dalam agama kita dengan membiasakan membaca Al-Qur'an itu udah cukup banyak pahalanya, Pak. Karena satu huruf kita baca itu mendapatkan pahala satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu seperti ya dikalikan 10 kebaikan. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan ya, la aqulu alif lam mim harfun. Walakinna alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Ali. Ya. Jadi alif lam mim itu ada tiga huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Kalau misalkan tadi ya, man qara'a ayah minal Al-Qur'an ya, falahu ajrun. Kemudian di sini ada 3 ayat, tiga huruf, alif lam mim, itu udah ada 3 pahala kebaikan. Dan 3 pahala kebaikan masing-masing satu dikalikan 10, menjadi ada 30 kebaikan. Kita membaca ta'awud basmalah aja udah berapa huruf? Ya kan? Bismillah aja udah berapa huruf? Alif lam mim ada 3 huruf dan lagi sebagainya. Jadi dengan membaca Al-Qur'an aja itu sudah luar biasa. Nah, kemudian dilanjutkan, orang yang sudah lancar membaca Al-Qur'an itu nanti akan berada di surga bersama para malaikat. Tetapi bagi mereka yang masih terbata-bata, nah, itu yang terbata-bata saja itu diberikan 2 pahala dan masih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah gak ada yang sia-sia bagi kita, apalagi belajar Al-Qur'an, gak ada sia-sia. Alhamdulillah nih, Masya Allah. Betul, jadi syafaat. Dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat di hari kiamat. Iya. Jadi bagi kita yang terbiasa membaca Al-Qur'an, itu nanti di hari kiamat ya. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Man qara'a ya. Man qara'a Al-Qur'an sayati syafi'an di ashabihi fi yaumil qiyamah. Jadi nanti hari kiamat akan menjadi syafaat. Jadi syafaat itu yang utama memang dari Rasulullah, tetapi dari yang lain itu kita akan mendapatkan syafaat-syafaat. Salah satunya dengan membaca Al-Qur'an insyaallah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jazakumullah khairan ahsana ihtimamikum. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Naqtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.